Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Iya. Oke pemirsa, ketemu lagi dengan saya Novi, bagian promosi kesehatan di Puskesmas Cilacap Utara 1 di acara podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Kali ini saya ditemani dengan dokter Ariela. Iya, dokter Ariela. Dokter umum atau dokter gigi ya? Dokter gigi Mbak. Oh, iya. Dokter Gigi Ariela. Sudah berapa lama dokter di Puskesmas Cilacap Utara 1? Ini udah mau 3 bulan sih Mbak. Udah mau 3 bulan. Gimana Ya. nih kesannya di Puskesmas Cilacap Utara 1? Menyenangkan, pasiennya banyak, terus pada bersemangat gitu tiap hari, rame lah pokoknya pasiennya berdatangan. Iya, memang saya juga nggak tahu kenapa dok, poli gigi itu jadi favorit. Ya, jadi favorit di Puskesmas Cilacap Utara 1, pengunjungnya selalu banyak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Dokter, kira-kira apa nih topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang gigi impaksi. Jadi gigi impaksi ini permasalahan umum yang dialami bisa remaja sampai orang dewasa. Keluhannya biasanya ngilu di bagian belakang, itu diakibatkan oleh gigi geraham bungsu yang sedang tumbuh, seperti itu. Jadi gigi impaksi itu sendiri apa dok? Kalau gigi impaksi itu jadi gigi geraham bungsu yang tumbuhnya itu terhalang oleh gigi, tulang ataupun jaringan gusi sehingga waktu tumbuh itu terasa ngilu. Selain itu biasanya di arah tumbuhnya itu juga miring, makanya dia tumbuhnya nggak normal kayak gigi yang lainnya gitu. Gigi bungsu berarti memang bungsu ya dok, terakhir? Iya, paling terakhir. Karena itu tumbuhnya tuh usianya minimal 17 tahun sampai dewasa. Saat gigi yang lain udah tumbuh semuanya, baru dia mulai tumbuh gitu. Ternyata tumbuhnya yang paling terakhir pemirsa. Benar sekali. Betul, mengapa bisa impaksi nih dok? Sebenarnya banyak sebabnya sih Mbak. Kayak yang pertama itu karena ukuran rahangnya kecil. Kalau ukuran rahang ini bisa dipengaruhi faktor genetik atau keturunan. Misalkan ayah ibunya ukuran rahangnya kecil, nah itu anaknya bisa juga ukuran rahangnya kecil. Kalau misalnya ukuran rahangnya kecil, otomatis gigi-giginya tuh mau tumbuh semuanya tuh nggak cukup tempatnya. Bisa juga karena waktu kecil makannya tuh selalu yang lembut-lembut. Nah kalau makan makanan lembut itu bisa membuat pertumbuhan dan perkembangan rahang tuh jadi kurang Mbak. Malah harusnya kita makan yang keras-keras waktu kecil, kayak dilatih mengunyah terus. Jadi waktu ngunyah ini kan rahangnya ikut tumbuh gitu. Jadi memang pengaruh ya dok ya? Ya. Kalau bisa lebar, bisa kecil tergantung dengan kebiasaan kita ya sehari-hari ya. Selain itu juga kalau misalkan giginya tumbuhnya tuh pada berdesakan, jadi emang kita punya gigi yang nggak teratur, otomatis juga bisa aja giginya jadi impaksi karena kan kehalang gigi yang lain. Terus juga kalau misalkan giginya ternyata emang tumbuhnya miring, jadi mau misalkan ada tempat pun kok giginya tumbuhnya miring, otomatis jadi nabrak gigi yang sebelahnya. Gitu ya. Nah, kalau gejalanya sendiri ada nggak sih perbedaan dok antara gigi impaksi dengan gigi yang biasa tumbuh ini? Sebenarnya nggak ada bedanya sih Mbak, soalnya keluhannya orang-orang tuh biasanya sama. Dia ngerasa sakit dok, giginya ngilu terus-terusan sampai kepala gitu, mengganggu tidur gitu. Bisa juga waktu sakit saat mengunyah, itu juga bisa kayak gitu sih Mbak. Jadi sebenarnya kalau dari keluhan itu mirip-mirip, tapi kalau misalkan secara pemeriksaan klinis waktu diperiksa ada bedanya. Berarti kalaupun ada gejala tetap harus ke dokter dulu ya dok, Iya, dicek dulu ya. benar sekali. Soalnya kalau misalnya keluhan ngilu aja itu kan juga bisa karena gigi berlubang yang dalam Mbak. Makanya perlu ke dokter gigi buat dilihat ini beneran nggak sakitnya karena gigi impaksi atau karena gigi berlubang. Terus kalau misalkan gigi impaksi itu kan kadang nggak tumbuh ya giginya. Jadi kayak giginya yang lain nggak ada masalahnya, tapi giginya kok tetap sakit. Nah itu perlu pemeriksaan penunjang ronsen. Jadi biasanya dokter gigi yang nentuin, oh Mbak coba ronsen dulu, mungkin ada gigi bungsunya yang lagi tumbuh kayak gitu. Nah itu baru kelihatan waktu di ronsen. Baru kelihatan gitu. Iya. Berarti ya rujuk dulu ya dok ya ke ronsen ya di rumah sakit ya. Di rumah sakit. Nah kapan nih dok gigi impaksi itu bisa terjadi di kita-kita? Apa semua orang atau hanya orang-orang tertentu?
Enggak sih, enggak semua orang bisa dapat masalah gigi impaksi ini. Jadi gigi geraham bungsu ini emang enggak di semua orang tumbuh juga. Di saya pun yang tumbuh cuma satu. Jadi mulai usia 17 tahun itu sampai dewasa bisa aja orang yang ngalamin gigi impaksi itu enggak semua gigi. Harusnya kan gigi geraham 3 ini ada di rahang atas tuh 2 kanan kiri, terus rahang bawah juga 2 kanan kiri. Tapi bisa juga enggak tumbuh kalau emang enggak ada benih giginya. Terus habis itu dia juga bisa nggak jadi impaksi, jadi gigi gerahamnya tumbuh normal kayak gigi yang lainnya, arah tumbuhnya bagus, tempatnya luas, jadinya nggak menimbulkan keluhan. Kalau kayak gitu ya nggak bisa disebut gigi impaksi, jadi tetap gigi geraham 3 aja. Berarti memang nggak semuanya ternyata pemirsa bisa ada gigi impaksi ya? Iya benar sekali. Nah, tadi cara mengetahuinya selain dengan rongsen dok, apalagi dok? Kita bisa tahu ini impaksi apa enggak? Kalau misalnya dari pemeriksaan klinis ya, biasanya tuh kalau dilihat pakai, misalkan lihat di cermin nih, oh kok bagian gusi paling belakang kelihatan merah, bengkak gitu. Atau juga ada giginya tuh kelihatan tumbuh sebagian, putih-putih di dikit aja nongol gitu. Ya, jadi bisa terlihat juga ya dari misal kita bercermin gitu ya dok ya? Iya benar. Nah kalau misalnya kita udah ada curiga nih dok, oh ternyata gigi kita impaksi, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Biasanya kita kan dokter gigi kan, nah dokter gigi itu akan menyarankan untuk dicabut. Jadi gigi impaksi ini perawatannya itu cabut yang disebut odontektomi tindakannya. Kalau misalkan cabut gigi impaksinya cuma 1, dia bisa dalam sekali datang gitu, langsung selesai dengan bius lokal. Jadi kita dalam kayak cabut gigi biasa gitu, tindakan odontektominya. Tapi kalau misalkan banyak giginya, misalkan kita langsung cabut gigi impaksinya 4, nah gitu biasanya perlu rawat inap dengan bius umum gitu. Sama sehari aja sih biasanya rawat inapnya. Bedah ya berarti ke bedah ya dok? Benar sekali, ke bedah mulut. Ya, nah tentunya gigi impaksi ini jadi masalah ya, apalagi kalau sampai tumbuhnya 4. Nah, dok, harus dirujuk. Dan kalau di Cilacap sepertinya belum ada juga ya dok ya, dokter spesialis bedah mulut ya? Ada sebenarnya di RSPC, cuman memang nggak bisa dirujuk pakai BPJS. Jadi kalau misalkan dari puskesmas dengan BPJS ini kita ngerujuknya ke Purwokerto gitu. Ya. Sebenarnya dokter gigi umum pun bisa mbak nyambut odontektomi gitu, cuman kayak ada posisi, ketentuan posisinya, misalkan tingkat kesulitan gigi itu berbeda-beda. Jadi kita memang perlu ronsen dulu, terus nanti misalkan oh ini sepertinya masih bisa ditangani oleh dokter gigi umum, nah itu masih bisa dicabut. Tidak perlu rujuk. Cuman kalau misalkan memang sulit banget, misalkan giginya yang miring banget atau giginya sampai tidur gitu posisinya, nah itu memang harus dicabut oleh dokter gigi spesialis bedah mulut seperti itu. Sekarang kalau misalnya tadi kan gigi impaksi bisa 4 ya dok ya, maksimal 4 ya. Misal tumbuh semua, apa harus dicabut semua atau hanya yang bermasalah aja dok? Biasanya tetap dicabut semua. Kalau misalkan cuma cabut 1 aja, yang atas, yang bawah nggak dicabut. Nanti yang bawah ini kan nggak ada lawan kontaknya mengunyah. Nah dia juga tetap bisa menimbulkan masalah, jadi harus dicabut. Kalau misalkan, jadi memang gigi pun kalau misalkan hilang ya mbak ya, kita memang disarankan untuk membuat gigi tiruan. Karena kalau misalkan gigi atas itu nggak ketemu gigi bawah, nanti gigi lawannya ini bisa modot atau manjang. Dan itu malah bikin masalah baru. Jadinya gigi awalnya yang sehat itu tetap harus cabut juga. Jadi memang penting untuk gigi atas dan gigi bawah itu berkontak satu sama lain. Oh gitu, baru tahu itu dok saya. Ternyata harus ada pasangannya ya. Iya kayak benar. Manusia aja iya. Ya. Harus ada pasangannya ya supaya bisa saling kontak ya dok ya. Nah terakhir dok, misalnya gigi impaksi ini kita biarkan aja, apa yang bakalan terjadi dok? Banyak sih keluhannya, pasti yang pasti sampai gigi berlubang kalau nggak diobatin dia akan nyeri kambuhan. Jadi kayak minum obat sembuh, udah nggak sakit nih, terus nanti sebulan lagi sakit lagi gitu. Terus bisa juga bengkak kan kalau misalnya sakit gitu yang sampai ada nanahnya atau kita sebut abses. Terus kalau misalkan dia tumbuhnya miring, misalkan ini ada gigi awal gigi
namanya gigi geraham kedua. Nah ini gigi geraham ketiganya kan tumbuhnya miring nih, dia nabrak gigi yang geraham kedua. Nah ini bisa bikin lubang juga gigi geraham keduanya. Terus akhirnya harus dicabut dua-duanya. Jadi eman-eman. Iya, Kan Kak. giginya awalnya bagus aja nih Mbak, tapi gara-gara gigi molar 3, gigi geraham 3 ini yang tumbuh miring ini nabrak gigi yang kedua, jadi harus dicabut. Itulah yang terjadi pada saya, Dok. Jadi gigi saya impaksi yang belakang karena dorong apa ya, jadi pecah gitu apa ya, Dok ya? Benar Bisa sekali. terjadi kayak gitu. Memang. Berarti pemirsa jangan sampai telat untuk penanganan gigi impaksi ini ya, Dok. Terus juga kalau dibiarin aja ya Mbak, lama-lama tuh jadi susah buka mulut juga bisa. Jadi awalnya misalnya kita buka mulut 3 jari masuk ini Mbak, terus karena gigi impaksi itu dia bengkak, terus akhirnya lama-lama dia buka mulutnya cuma 2 atau 1 doang. Nah itu susah kayak gitu. Saya sampai buka 1 dan tidak bisa ngomong waktu itu, Dok. Akhirnya dicabut. Ya benar sekali pemirsa, jadi memang tadi ya, kalau bisa sih rutin ya, Dok, ke dokter gigi ya. Iya benar, harus 6 bulan sekali, karena lebih baik mencegah ya Mbak ya, daripada Betul. mengobati. 6 bulan sekali kita harus ke dokter gigi. Ke Puskesmas Cilacap Utara 1 aja. Di sini banyak dokter gigi yang siap melayani Bapak Ibu semua. Di Puskesmas Cilacap Utara 1, insya Allah dokternya semuanya ramah-ramah. Untuk terakhir dokter, tips apa aja buat kita bisa sehat terus di kesehatan gigi dan mulut kita? Yang pasti mungkin ini itu ya nasihat klasik ya. Padahal kita butuh kok nasihat setiap hari supaya kita selalu ingat. Sikat gigi minimal 2 kali sehari, terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian juga rutin pembersihan karang gigi, karena juga efeknya juga banyak walaupun kelihatan sepele gitu. Terus juga kalau misalkan ngerasa giginya ada yang berlubang, jangan tunggu dulu sampai sakit baru ke dokter gigi gitu. Jadi harus segera ditambal sebelum semakin parah gitu. Siap dokter. Terima kasih sekali untuk hari ini dokter, materinya luar biasa, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa tetap tonton podcast Puskesmas Cilacap Utara 1 dan subscribe, like, serta komen channel YouTube kami. Akhir holi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.